Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, mengucapkan selamat datang kepada Direksi Perusahaan Tercatat, seluruh tamu undangan, dan seluruh peserta yang telah hadir pada hari kelima rangkaian kegiatan Public Expo Slide 2020. Di hari yang kelima ini akan ada 8 perusahaan tercatat yang akan memaparkan hal-hal yang terkini mengenai kegiatan operasional dan kegiatan bisnis mereka. Public Expo Slide 2020 ini merupakan momen yang sangat tepat untuk dimanfaatkan oleh para investor untuk mengetahui lebih dalam tentang kondisi keuangan dan juga kondisi bisnis dan rencana perusahaan tercatat ke depannya. Semoga dengan kemudahan mengakses informasi terkini oleh masyarakat luas mengenai kinerja perusahaan tercatat dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi di pasar modal Indonesia yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar dan juga terus menambah jumlah investor. Demikian kami sampaikan, akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti acara Public Expo Slide 2020 ini. Semoga dapat menjadi tambahan informasi untuk menentukan arah investasi dari Bapak Ibu sekalian para investor ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imagine life surrounded by energy, where there's access to unlimited potential. Energy to build your life, enriching your days, filling your days with warmth and with care. Energy is always moving, taking us to places, showing us wonders of life, enriching people's lives, unlocking possibilities toward a better future, connecting people with others and important aspects of life. For us to reach new heights, work hand in hand together against the odds. Solving problems and improving lives, to realize our dream and expand our horizon. Energy illuminates you, uniting us in peace, giving us light in our nights. Energy inspires you to share with your loved ones. Energy is essential to our lives. People need efficient access to sufficient energy. Adaro promises to provide accessible energy to Indonesia through careful research and planning, with reliable resources and innovative technology.
working together in harmony. Showing effort and motivation to achieve results relentlessly. Distributing energy throughout the land against all terrain. Crossing the ocean. Challenging the odds. Conquering the horizon to deliver the energy, working day and night to ensure progress and maintain quality, transforming energy into potentials, creating possibilities for the future of Indonesia, giving foundation to people's lives, improving health and care, rewarding people with precious moments, creating differences, opening access to the world for us to celebrate life in possibilities, warmth, and love. Adaro. Energy for change. Selamat siang Bapak dan Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2020 dalam rangka 43 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia pada sesi Public Expose PT Adaro Energi Tbk. Sebagai informasi, PT Adaro Energi Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Juli 2008 dengan kode perdagangan saham ADRO yang bergerak di bidang usaha utama pertambangan batubara sehingga perseroan masuk pada sektor mining. Hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian manajemen perseroan PT Adaro Energi Tbk. Yang terhormat Bapak Chia Aho selaku Direktur PT Adaro Energi Tbk. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Bapak Lukman, Chief Financial Officer PT Adaro Energi Tbk. Selamat siang Bapak dan Ibu. Bapak Hendri Tan, Direktur PT Adaro Indonesia. Selamat siang Bapak Ibu semua. Ibu Sylvia Trianasari Tambunan, selaku Corporate Legal Counsel PT Adaro Energi Tbk. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Dan Bapak Mahardika Putranto, selaku Corporate Secretary and Investor Relation Division Head PT Adaro Energi Tbk. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Baiklah, acara ini akan dipandu oleh saya, Cipta Melisa, yang akan menjadi moderator Bapak Ibu pada siang hari ini. Jika ada pertanyaan, kami mohon bantuan Bapak Ibu dapat mengetik di kolom chat, baru nanti akan saya bacakan pada saat sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendownload materi, juga dapat klik link yang ada di kolom chat tersebut, Bapak Ibu. Baik, untuk memulai presentasi, saya persilakan kepada Bapak Mahardika Putranto selaku Corporate Secretary and Investor Relation Division Head PT Adaro Energi Tbk. Kepada Bapak Mahardika, kami persilakan Pak. Terima kasih banyak Mbak Cita. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk menghadiri Public Expose dan pemaparan kami sore ini. Semoga Bapak dan Ibu sekalian dalam keadaan baik dan sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mahardika Putranto, Kepala Divisi Corporate Secretary dan Investor Relations PT Adaro Energi Tbk. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan kinerja operasional dan keuangan PT Adaro Energi hingga semester pertama tahun 2020. Kemudian kami juga akan paparkan
target kinerja atau guidance kami yang baru di tahun 2020, prospek pertumbuhan, perkembangan terkini perusahaan, dan juga perkembangan terakhir industri batubara ya. Jadi yang tadi seperti yang sudah disampaikan Mbak Cita, materi presentasi hari ini dapat diunduh di link yang telah diberikan oleh Bursa dan juga dapat diunduh di website kami sebagai referensi bagi Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin next kita bisa mulai slide pertama. Next. Jadi saya akan awali pemaparan hari ini dengan memperlihatkan ini ada beberapa pertanyaan yang cukup penting dan cukup sering juga ditanyakan oleh investor. Jadi antara lain mengenai dampak dari pandemi COVID-19 dan juga pergerakan harga batubara ya. Kemudian next slide. Nah di slide ini bisa dilihat pergerakan beberapa indeks harga batubara. Jadi siklus pergerakan harga batubara banyak dipengaruhi oleh gejolak ekonomi, politik, dan kebijakan pemerintah. Kondisi pasar batubara di Cina juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pasar batubara secara global, karena China ini merupakan konsumen dan produsen terbesar batubara serta importir terbesar di pasar seaborne. Pelemahan harga acuan batubara Global Coal Newcastle yang seperti Bapak Ibu tahu terjadi beberapa bulan terakhir ini lebih disebabkan oleh melemahnya permintaan akibat dari perlambatan ekonomi global serta berkurangnya aktivitas usaha dan industri karena COVID-19 ya. Kemudian next slide. Nah di sini walaupun kita lihat beberapa negara itu telah memulai kembali kegiatan perekonomian dan memberikan stimulus ekonomi, namun perekonomian dunia diperkirakan akan membutuhkan waktu nih untuk pemulihan, sehingga industri batubara mungkin masih akan mengalami beberapa tantangan dalam jangka pendek. Kemudian slide berikutnya. Jadi ini kami sampaikan summary dari beberapa perkembangan terakhir di wilayah-wilayah pasar batubara. Jadi wilayah Asia Tenggara ini seperti kita tahu, terutama Vietnam ya, sejauh ini memang menjadi pendorong permintaan batubara di seaborne market. Kemudian juga nih kondisi melemahnya permintaan batubara global mendorong negara eksportir batubara terbesar ya seperti Indonesia dan Australia ini untuk menurunkan tingkat produksinya untuk menyeimbangkan pasar. Nah, sementara di Indonesia sendiri memang ada rencana penurunan produksi antara sekitar 15-20%, sementara produksi batubara di semester pertama tahun ini di Indonesia turun kurang lebih 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian next slide. Nah, jadi slide ini menurut kami cukup penting ya. Jadi kami akan coba diskusikan sedikit lebih detail. Jadi ini kami ingin sampaikan prospek batubara dari jangka menengah sampai jangka panjang. Menurut kami fundamental jangka panjang pasar batubara thermal tetap kuat karena didukung oleh rencana pertumbuhan kapasitas listrik di negara-negara berkembang, terutama di kawasan Asia. Kalau kita ambil dari Wood Mackenzie ya, data dari Wood Mackenzie itu mereka memperkirakan volume perdagangan dalam pasar batubara thermal di jangka panjang akan bertahan di sekitaran 1 miliar ton. Jadi permintaan listrik di negara-negara kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan yang memang sedang dalam tahap ekspansi ekonomi ya akan membutuhkan
sumber energi yang bisa diandalkan dan juga terjangkau. Dan tentunya batu bara ini merupakan sumber energi yang paling sesuai. Kawasan ini juga kawasan tadi Asia Tenggara dan Asia Selatan diperkirakan akan juga menjadi pendorong utama ya permintaan batu bara thermal dalam jangka panjang. Sementara itu, harga dan keseimbangan pasar akan terus dipengaruhi oleh kebijakan Cina yang mereka lakukan ini sebenarnya untuk menstabilkan harga batu bara thermal domestik mereka. Jadi kebijakan impor batu bara China ini memang menjadi perhatian utama pada tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya. China memang terlihat berusaha menjaga volume impor batu bara mereka, namun harga batu bara domestik di China memang saat ini sudah jauh di atas harga di pasar seaborne, sehingga harga batu bara impor menjadi lebih kompetitif saat ini. Akan tapi karena produksi batu bara dalam negeri di China cukup solid, kemudian adanya himbauan pemerintah kepada pembangkit listrik di sana untuk terus mengkonsumsi batu bara domestik, kondisi ini tentunya memberikan ketidakpastian terhadap impor batu bara ya di China. Sementara kami sendiri melihat ada gap antara konsumsi dan produksi di China. Gap ini masih terus ada dan kami melihat batu bara impor tetap selalu dibutuhkan untuk menutup gap atau defisit tersebut. Kemudian kalau kita lihat India ini merupakan salah satu negara importir batu bara thermal terbesar juga. Kami lihat India ini terus meningkatkan impor untuk memenuhi kebutuhan energi dalam jangka panjang. Kalau di India ini memang tantangan terbesarnya adalah terkait logistik ya untuk batu baranya dan juga kualitas batu bara di sana, di mana batu bara di India ini memiliki kadar abu yang sangat tinggi ya. Kemudian market-market lain yang telah mapan ya seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, ini mereka bergantung 100% pada impor batu bara untuk memenuhi kebutuhan PLTU di negara mereka. Saat ini kita melihat permintaannya itu adalah di sekitar 300 juta ton per tahun, dan ini diperkirakan akan tetap stabil dalam beberapa tahun mendatang ya. Masih di slide sebelumnya, mohon maaf. Indonesia sendiri diperkirakan masih tetap akan menjadi salah satu supplier utama bagi pasar batu bara, tapi kemungkinan besar nanti secara bertahap Indonesia akan mengalihkan produksinya untuk memenuhi peningkatan kebutuhan batu bara juga dalam negeri ya. Next slide. Kemudian selain tadi diskusi mengenai potensi batu bara thermal, kami juga ingin sampaikan mengenai potensi pasar batu bara metalurgi atau biasa disebut batu bara kokas atau hard coking coal. Jadi kami sendiri Adaro saat ini memiliki 2 aset batu bara kokas di Kalimantan dan di Australia. Jadi hard coking coal ini merupakan komponen utama dalam produksi baja yang hingga saat ini belum tergantikan ya. Tingkat permintaan baja dunia ini tentunya merupakan driver untuk permintaan hard coking coal. Saat ini memang akibat COVID-19 terjadi penurunan produksi baja secara global yang kemudian mempengaruhi permintaan batu bara kokas dan juga tentunya harganya. Namun fundamental dalam jangka panjang tetap kuat. Dan konsumsi serta produksi hard coking coal yang akan terus meningkat ke depannya seiring dengan meningkatnya permintaan baja di negara-negara berkembang.
Kemudian berdasarkan estimasi IHS, ini datanya juga kami ambil dari IHS, permintaan hard coking coal di dunia tuh mungkin bisa hampir mencapai 390 juta ton di tahun 2030 dari sekitar 300 juta ton di tahun ini. Next slide. Next. Jadi pada tanggal 14 Agustus kemarin kami telah umumkan hasil kinerja operasional untuk semester pertama tahun 2020, dan untuk kinerja keuangan kami baru saja umumkan tadi malam. Jadi Bapak dan Ibu silahkan bisa melihat materi siaran pers di IDXnet atau juga di website kami di www.adaro.com. Jadi seperti Bapak dan Ibu lihat ya di slide semester pertama, produksi batu bara kami itu 27,29 juta ton, turun 4% dibandingkan semester pertama tahun 2019. Penjualan batu bara juga turun sekitar 6% ke 27,13 juta ton. Ya, ini disebabkan oleh perlambatan ekonomi dan juga perlambatan dari permintaan listrik industri ya, karena COVID-19 atau pandemi ini. Kemudian pendapatan kami di semester pertama ini juga turun sebesar 23% menjadi sekitar 1,3 miliar dolar. Ini karena memang ada penurunan harga jual rata-rata atau ASP atau Average Selling Price kurang lebih sekitar 18% year on year, dan juga penurunan volume penjualan. Ini juga diikuti oleh penurunan beban pokok pendapatan sebesar 14% menjadi kurang lebih 1 miliar dolar. Ya. Penurunan ini memang disebabkan oleh strip ratio dan bahan bakar yang lebih rendah. Kemudian dari sisi profitability kami mencatatkan EBITDA operasional sebesar 465 juta dolar. Secara year on year turun 33% semester pertama tahun ini, ya karena harga batu bara global yang melemah, tapi margin EBITDA operasional masih tetap kuat di sekitar 34%. Kemudian kontribusi dari bisnis non batu bara juga terhadap EBITDA operasional tetap stabil dan memberikan support dalam kondisi pasar batu bara yang sulit seperti saat ini. Kemudian next slide, ini memperlihatkan posisi keuangan kami. Jadi cukup baik, cash balance kami ada di sekitar 1 miliar dolar, total likuiditas 1,5 dolar. Kemudian Bapak dan Ibu bisa lihat juga rasio utang bersih terhadap ekuitas, EBITDA hutang bersih terhadap EBITDA operasional 12 bulan terakhir juga sangat-sangat baik. Di posisi keuangan kami sangat sehat. Next slide. Nah, jadi di industri batu bara ini kan kami memang price taker ya. Jadi memang kebijakan dari China yang banyak mempengaruhi kondisi pasar, sehingga untuk kami penting agar bisa menjaga cash cost kami gitu. Biaya itu sangat penting. Jadi keunggulan dalam efisiensi biaya ini memang merupakan kunci dari kinerja kami. Dan kalau Bapak lihat di materi, ini komponen terbesar dari biaya kas kami adalah biaya penambangan dan biaya bahan bakar. Kemudian next slide. Nah, ini sebenarnya ya komitmen kami untuk memberikan return kepada pemegang saham. Kami ingin terus memberikan dividen secara konsisten. Kalau dilihat ke belakang semenjak IPO, kami telah membayarkan dividen total sekitar 1,6 miliar dolar, payout ratio rata-rata historically sekitar 40%. Untuk tahun buku 2019 kami sudah bayarkan 250 juta US dollar. Jadi itu payout ratio-nya kurang lebih sekitar 62%. Next slide. Next. Nah, jadi ini strategi perusahaan untuk menciptakan maximum value ya. Jadi melalui pertumbuhan produksi batu bara secara organik dari tambang-tambang yang kami miliki,
Selain itu, kami juga meningkatkan efisiensi di sepanjang rantai pasokan batu bara untuk menjaga keunggulan biaya. Kami juga melakukan diversifikasi produk dan lokasi cadangan batu bara. Akuisisi yang telah dilakukan ini berhasil melengkapi produk portofolio batu bara kami ya. Jadi kami sudah memiliki batu bara termal, kalori rendah hingga sedang, kemudian juga ada hard coking coal juga. Kemudian kontribusi dari bisnis pertambangan batu bara, seperti dari mining contractor, logistik, ketenaga listrikan, dan bisnis lain seperti pengolahan air bersih, ini akan terus kami tingkatkan. Jadi bisnis-bisnis ini akan memberikan perlindungan bagi profitabilitas Adaro dalam menghadapi fluktuasi harga batu bara. Next slide. Jadi ini adalah seperti yang Bapak tahu model bisnis kami yang terintegrasi secara vertikal. Jadi kami terlibat secara strategis tidak hanya di sektor batu bara tapi energi, utility, dan infrastruktur pendukung juga. Kemudian next slide. Jadi di slide ini sebenarnya kami ingin sampaikan bahwa kami mengerti siklus pasar batu bara yang siklikal dan terus berupaya untuk mengurangi dampak fluktuasi harga batu bara terhadap kinerja perusahaan ya. Jadi salah satu strategi kami adalah untuk mengembangkan 8 pilar bisnis sebagai motor utama pertumbuhan perusahaan, dan ini juga memberikan kita momentum yang positif untuk mengambil peluang-peluang ya yang ada tidak hanya di bisnis batu bara tapi juga di non batu bara. Next slide. Next slide. Jadi ini kami tampilkan kembali kinerja operasional pilar pertambangan beserta perbandingannya dengan periode-periode sebelumnya. Jadi memang musim hujan yang berkepanjangan di wilayah operasional kami hingga kuartal kedua tahun ini memang menyebabkan aktivitas operasional menjadi agak sedikit tidak optimal. Semester pertama tahun 2020 kami mencatatkan produksi 27,29 juta ton, tadi seperti yang saya sudah sampaikan, turun 4%, penjualan turun 6%, kemudian pemindahan lapisan penutup atau overburden removal turun 19%, dibandingkan semester pertama tahun lalu menjadi kurang lebih 103 juta BCM, sehingga memang pencapaian strip ratio di semester pertama tahun ini adalah masih di bawah target, yaitu 3,77 kali. Slide. Jadi ini nanti Bapak dan Ibu bisa lihat ya portofolio kami, lokasi-lokasi tambang Adaro di Kalimantan dan Sumatera, serta juga di Australia. Nomor 1 adalah tambang utama kami, yaitu Adaro Indonesia. Kami juga produksi batu bara thermal di nomor 2 Balangan, kemudian nomor 4 MIP di Sumatera Selatan. Kemudian next slide. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, salah satu keunggulan Adaro adalah rantai pasokan yang terintegrasi ya. Jadi kami memiliki anak-anak perusahaan di masing-masing bagian rantai pasokan yang memungkinkan pengendalian biaya yang lebih baik dan juga meminimalkan resiko sehingga kami bisa deliver batu bara secara tepat waktu ya. Jadi reliable supply, on spec dan on time. Next slide. Jadi ini kinerja produksi selama 2 dekade terakhir terlihat konsistensi kami. Tahun lalu kami produksi 58 juta ton, tahun ini target produksi memang kami revisi menjadi 52 hingga 54 juta ton. Jadi seperti yang saya sampaikan, fokus adalah operational excellence dan juga memberikan supply yang handal kepada customer kami. Next slide. Nah ini basis pelanggan kami. Jadi memang kami berhubungan langsung dengan pelanggan atau end user ya. Jadi mayoritas pelanggan kami juga adalah pembangkit listrik yang besar dan telah menjadi pelanggan kami selama lebih dari 10 tahun. Jadi kalau dilihat penjualannya juga batu bara kami ini didominasi oleh negara-negara di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kalau dilihat memang menjadi salah satu pasar terbesar bagi kami.
Next slide. Nah, ini menjelaskan, ini cukup penting karena menjelaskan karakteristik dari batu bara kami. Jadi batu bara thermal kami ini memiliki merek dagang EnviroCoal dengan nilai kalori 4.000 sampai 5.000 kcal. Jadi keunggulan EnviroCoal ini adalah kadar polutannya yang termasuk paling rendah di antara batu bara lain di pasar seaborne. Dan ini tentunya memberikan nilai tambah bagi Adaro ya, terutama di negara-negara yang memiliki batasan emisi yang ketat. Beberapa negara bahkan sudah mulai membatasi kadar sulfur dalam batu bara yang dapat digunakan di pembangkit listrik. Jadi kami memperkirakan hal ini nanti akan semakin umum diterapkan dan akan memberikan peluang positif bagi kami. Next slide. Jadi di dua slide ke depan ini memang bisa nanti Bapak dan Ibu bisa lihat di materi. Ini adalah profil dari aset batubara kokas kami, satu di Kalimantan Selatan. Next slide. Kemudian yang keduanya di Australia, yaitu Kestrel. Dan tahun ini Kestrel menargetkan produksi sekitar 6 juta ton ya. Dan kami terus secara bertahap mengembangkan kedua aset ini. Next slide. Next. Jadi pilar non batubara seperti yang tadi saya sudah sampaikan ini memberikan kontribusi yang stabil dan konsisten. Kami akan terus mengembangkan pilar non batubara sehingga akan memberikan return yang pasti untuk melindungi kinerja perusahaan dan juga menjadi kontributor penting terhadap penciptaan nilai jangka panjang ya. Next slide. Next slide. Oke. Jadi ini bisa dilihat adalah PLTU yang kami miliki saat ini. Kalau bisa dilihat di slide bahwa Tanjung Power Indonesia ini sudah operasional dan berjalan cukup baik sejak COD di akhir tahun 2019. Jadi hingga semester pertama tahun ini availability factor di Tanjung Power mencapai sekitar 98%, di atas dari targetnya yang 85%. Kemudian kegiatan konstruksi di Bimasena Power Indonesia itu juga telah mencapai 94% akhir Juni ini. Dan Bimasena Power ini menggunakan teknologi canggih ya, yaitu teknologi ultra supercritical yang memiliki tingkat efisiensi yang tinggi dan dirancang memang untuk bisa mengkonsumsi batu bara subbituminous CV rendah sampai yang medium. Kemudian next slide. Jadi next slide. Dalam mencapai visi menjadi grup pertambangan dan energi terkemuka di Indonesia, tentunya kami harus balance terhadap aspek people, planet, dan juga profit. Karena kami yakin ya bahwa program keberlanjutan yang baik itu mendukung penciptaan nilai dalam jangka panjang juga. Next slide. Bisa dilihat nih kami memprakarsai proyek-proyek lingkungan untuk menciptakan nilai bagi Adaro Group, masyarakat sekitar, dan juga Indonesia secara umumnya. Next slide. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan ultra super critical gitu. Jadi apa sih ultra super critical? Jadi ya ini merupakan teknologi yang ramah lingkungan yang digunakan oleh pembangkit listrik, di mana dengan teknologi ini gas buang yang dihasilkan tuh lebih sedikit. Jadi pembangkit-pembangkit listrik yang saat ini tengah dibangun di wilayah Asia, sebagian besar akan menggunakan teknologi ultra supercritical ini, di mana teknologi ini akan memberikan tingkat efisiensi yang jauh lebih tinggi daripada PLTU konvensional dan juga lebih ramah lingkungan ya. Next slide. Jadi ini adalah slide guidance kami tahun 2020, guidance yang baru. Memang karena kondisi pasar batubara yang sulit ya, kami merevisi panduan untuk tahun 2020. Jadi panduan produksi, misalnya kami revisi menjadi 52 hingga 54 juta ton atau sekitar 10% lebih rendah dibandingkan produksi tahun lalu. Nah, ini kami lakukan karena prioritas kami adalah menjaga margin yang sehat dan tidak
tidak hanya mengejar pertumbuhan volume produksi. Kemudian strip ratio ini kami tetap rencanakan sebesar 4,3 kali, tidak ada perubahan. Kemudian juga seperti yang tadi kita diskusikan bahwa harga batu bara yang terus tertekan, ini memang ya mendorong kami untuk merevisi target EBITDA operasional kami menjadi 600 hingga 800 juta US dollar tahun 2020 ini. Selain itu kami terus akan melakukan disiplin dan efisiensi terhadap biaya dan juga disiplin terhadap capital spending ya atau capital expenditure. Target belanja modal tahun ini kami revisi menjadi sebesar 200 hingga 250 juta US dollar. Next slide. Jadi ini slide terakhir ya. Jadi inti dari yang kami tadi sampaikan, saya ingin menekankan sekali lagi bahwa batu bara itu memang merupakan industri yang cyclical. Tapi fundamental jangka panjang pasar batu bara ini tetap menjanjikan karena didukung oleh pertumbuhan terutama di wilayah Asia, ya, Asia Tenggara dan Asia Selatan. Kami memiliki aset pertambangan yang lengkap. Jadi tadi yang seperti disampaikan, portofolio batu bara kami komplit, di mana hal ini memberikan kami posisi yang kuat dan juga memberikan fleksibilitas di pasar batu bara. Satu hal lagi yang membedakan kami dari para pesaing adalah kualitas batu bara Enviro Coal yang memiliki kadar polutan yang sangat rendah, dan kami yakin semakin banyak negara yang akan memanfaatkan batu bara jenis ini sebagai bahan bakar ya, karena ramah lingkungan dan emisi yang dihasilkan juga lebih sedikit. Kemudian di slide terakhir, ya untuk menghadapi tadi industri batubara yang cyclical nih, kami juga memiliki bisnis model yang terintegrasi dan handal melalui 8 pilar bisnis. Model bisnis ini memang merupakan keunggulan untuk kami dan telah terbukti mampu bertahan di seluruh siklus batubara. Bisnis non pertambangan batubara yang kami miliki juga memberi kami basis laba yang solid untuk menghadapi fluktuasi industri batubara. Jadi mungkin sekian paparan dari saya. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Cita. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang. Terima kasih. Baik. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Mahardika atas penyampaian materinya yang luar biasa. Bapak Ibu, kita sampai pada sesi tanya jawab pada siang hari ini. Banyak sekali pertanyaan yang masuk dan kami dari panitia sudah memilih beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah sebagai berikut. Bagaimana strategi operasional Adaro terkait kondisi pandemi COVID-19 serta harga batu bara yang tertekan seperti saat ini agar tetap sustain? Nah, mungkin pertanyaan ini bisa dibantu dijawab oleh Bapak Chia Aho selaku Direktur PT Adaro Energi Tbk. Kepada Bapak Chia kami persilakan, Pak. Baik, saya coba jawab Bapak-Bapak Ibu sekalian. Barangkali Bapak Jiang masih ke mute, Bapak? Oke, sorry. Baik, ya. Saya ulang lagi. Ya. Barangkali kita semua tahu dalam kondisi yang amat menantang ini, ya batubara merupakan satu komoditi dan komponen besar untuk Adaro Group. Pastilah ini menjadi satu tantangan yang besar untuk Adaro Group sendiri. Yang dalam keadaan begini, nanti saya mohon dari Pak Henry, yang kepala marketingnya Adaro bisa kasih overview market condition yang keadaannya bagaimana. Tapi tentu untuk operational strategy di Adaro adalah kita kan nggak bisa kita kan price taker ya. Jadi market yang tentukan berapa harga batubara yang kita harus jual sesuai dengan harga pasaran.
Yang penting dalam keadaan ini adalah Adaro tetap harus mampu menunjukkan kita tetap menghargai kontrak, tetap bisa supply, pertahankan core customer kita di mana yang kita ada bangun dengan kerja keras ini selama 20 lebih tahun ini. Ya, tetap kita maintain supaya satu hari komoditi sudah kembali baik keadaannya, kita tetap akan dalam posisi yang cukup menguntungkan ya. Nah, untuk operational strategy, memang keadaan memang harus kita harus respon dengan sikapnya kerja lebih keras. Barangkali ada operational strategy yang singkat aja. Saya ingin sharing sedikit adalah pertama, business model Adaro adalah vertically integrated model, mulai dari muru tambang sampaikan ke ini loading port di customer. Tetap kita harusnya maintain dalam cost efficiency, perlu ditingkatkan cost efficiency di sininya. Contohnya dia Adaro Mining Services dan Adaro Logistik, ya memang ada opportunity kita terus saja meningkatkan apakah productivity, apakah efisiensi, cost efficiency terus saja ditingkatkan. Untuk kita ketahuan tadi Pak Tiki sudah pernah cerita sedikit yang Adaro Indonesia dan Balangan Co di satu cold chain dia sendiri sudah volumenya gede 50 juta. Nah di sana ada ekonomi skill yang besar. Barangkali ininya yang jadi fokus utama, kita bisa cari cost efficiency di sini. Cara bagaimana utilisasi aset bisa kita ditingkatkan jika lebih dalam. Cycle time dari truk-truk batubara perlu kita tinjaukan kembali. Di mana bisa putaran lebih cepat. Ya kita harus putar lebih cepat supayanya itu bisa lebih efisien. Sama juga dengan coal hauling juga sampai pelabuhan di Kelanis juga perlunya kalau bisa putar lebih cepat, kita putar lebih cepat. Termasuk dengan teman di logistik juga sama. Tongkangnya supaya tidak banyak idle time, kita perlu tingkatkan supaya cycle time lebih efisien. Nah, dengan ini cara-cara yang lebih efisien ini, pastilah dengan ini akan alat-alat juga pakai lebih sedikit, ya energy consumption juga ikut turun. Nah, di komponen sini tadi ditayangkan adalah cost komponen yang besar, pertambangan, tadi logistik, tadi fuel ini akan ikut turun. Ya, ini ada opportunity ke sana perlu tolong. Nah, cara-caranya bagaimana? Ada beberapa cara. Selain tadi operational excellence, good mining practice ditingkatkan, juga perlu ditinjau ada aspek sepertinya ada opportunity di elektrifikasi di daerah-daerah yang mati tambang sendiri. Dengan kita milih PLTU sendiri, energi sudah cukup efisien dibandingkan diesel. Kedua, barangkali kita tadi tinjau dari segi IT dan OT. Ya, yang tadi OT dalam artinya operational technology. Barangkali bila kita deploy dalam keadaan begini, ya ini opportunity bukan kita lihat growth-nya. Kita lihat lebih di dalam lagi supaya ada opportunity, ada value creation secara keseluruhan ya. Dengan ini cara begini ke depan, modalnya ini kita punya capex lebih sederhana, sebab asset utilization lebih baik. Tentulah dengan asset utilization lebih baik, otomatis people productivity juga ikut turun. Ini yang operational strategy yang kita lihat ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Chia. Semoga menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang tadi sudah sempat ketik di kolom chat ya. Untuk selanjutnya, pertanyaan mungkin bisa dibantu juga oleh Pak Chia nih Pak, dijawab Pak. Berapa target kontribusi lini bisnis non-thermal coal dalam beberapa tahun ke depan? Dan bagaimana strategi perusahaan untuk tetap bisa profit dalam mengantisipasi harga batu bara jika ternyata tetap rendah hingga tahun depan? Kami persilakan Pak Chia. Mungkin Pak Lukman yang bisa jawab. Ya, mungkin Oke, baik. Coba jawab. Silakan Pak Lukman. Iya. Memang kalau kita lihat ada beberapa pilar bisnis yang kita miliki. Pertama adalah pilar bisnis mining itu sendiri. Yang kedua pilar bisnis dari kontraktor.
yang ketiga pilar bisnis yang logistik, lalu yang keempat ada pilar bisnis power, ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kontribusi dari yang non thermal, tentunya kita dengan bisnis proses kita, bisnis model kita yang terintegrasi, tentu kita bisa mendapatkan kontribusi dari 3 pilar bisnis yang lain, yaitu yang kedua, ketiga, dan keempat. Ya, untuk kali ini memang dari saat ini memang kita terus mengembangkan dan memperkuat pilar-pilar bisnis yang kedua, ketiga, dan keempat itu, sehingga bisa berkontribusi atau meningkatkan kontribusi terhadap grup. Nah, kalau kita lihat pilar yang pertama, pilar mining sendiri, itu sekarang kita sudah memiliki 2 produk. Kalau dulu kita hanya memiliki produk thermal coal, maka mulai tahun ini kita sudah seperti mungkin yang Bapak ketahui atau Bapak Ibu ketahui, kita punya 1 konsesi atau 7 konsesi di Kalimantan Tengah, yaitu Adaro Met Coal yang memproduksi hard coking coal. Dari konsesi yang di Kalimantan Tengah ini, mulai tahun ini kita sudah mulai berproduksi dan mengapalkan mulai bulan mungkin Q2, dari Q2 kita sudah mulai menjual hard coking coal. Nah, ini juga akan meningkatkan kontribusi bagi Adaro Group dari lini yang non-thermal. Ke depan, produksi dari thermal coal ini akan terus meningkat. Tahun ini mungkin sekitar 1 juta ton produksi kita, dan untuk tahap pertama kapasitas produksi kita sudah bisa mencapai 3 juta ton. Jadi kita akan terus mengusahakan untuk bisa meningkatkan produksi dari konsesi kita yang di Kalimantan Tengah. Tapi memang kita terus memantau pasar, kita lihat monitor terus harganya seberapa baik, dari situ kita akan menentukan berapa jumlah produksi yang akan kita lakukan di tahun depan. Mungkin dari saya itu. Baik, Pak Lumat. Terima kasih banyak, Pak, atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, strategi apa yang akan dilakukan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas serta penjualan dalam kondisi keadaan seperti saat ini, terutama dalam persaingan antar bisnis sejenisnya, dan bagaimana perkembangan demand baru-baru ini? Mungkin pertanyaan ini bisa dibantu jawab oleh Bapak Hendry Tan selaku Direktur PT Adaro Indonesia. Kepada Bapak Hendry kami persilakan, Pak. Oke, terima kasih Ibu. Mengenai pertanyaan perkembangan demand, ya, kita mesti akui bahwa memang kondisi COVID ini sempat membuat kita juga semua terkejut dengan turunnya demand. Tapi kalau kita melihat dalam jangka menengah, khususnya beberapa waktu ini kan kita juga melihat bahwa market mulai menunjukkan perbaikan karena roda perekonomian sudah berputar kembali. Tentunya memang kalau kita lihat daripada harga, ya, kita mesti sangat dipengaruhi oleh apakah itu iklim, apakah itu kebijakan pemerintah, dan kita juga terus memonitor supply dan demand. Memang melihat dari kondisi oversupply, kita juga harus melakukan satu respons terhadap kondisi seperti ini. Itu yang juga yang membuat kita mengambil keputusan untuk menurunkan target produksi dan penjualan di tahun ini. Tentunya kami terus percaya bahwa batu bara adalah sumber energi yang paling murah, ya, yang sangat dibutuhkan untuk satu negara untuk cepat industrinya recover dalam kondisi krisis, gitu. Dan seperti disebutkan juga tadi, kami juga mulai mendiversifikasi, ya, ke produk lain, dan tentunya kami juga sangat terus mempertahankan keutamaan daripada customer utama kami, ya, yang adalah blue chip company. Kami juga menjual langsung sehingga kami sangat paham kondisi apa yang terjadi di market.
Juga tadi disebutkan tentang efisiensi rantai pasokan, koordinasi internal antara produksi, antara dengan pemasaran, sehingga kita bisa memastikan bahwa kualitas dan pengiriman itu yang menjadi keandalan kami. Demikian saya pikir jawaban dari untuk pertanyaan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Hendri. Untuk pertanyaan selanjutnya, secara year on year, kenapa laba bruto semester pertama tahun ini menurun dibandingkan semester pertama tahun lalu? Dan bagaimana estimasi penjualan untuk tahun ini? Dan terkait penurunan harga batu bara, apakah perusahaan ada rencana menambah diversifikasi produk? Pak Lukman mungkin bisa dibantu jawab Pak Lukman. Kami persilakan Pak. Baik. Betul, secara year on year memang tingkat laba bruto tahun ini turun dibanding tahun lalu. Ini diakibatkan oleh karena adanya pressure dari price. Harga batubara itu sendiri turun sekitar 18% pada tahun ini. Itu yang mengakibatkan adanya penurunan dari laba bruto. Untuk pertanyaan yang kedua adalah estimasi penjualan untuk tahun ini seperti apa? Seperti yang tadi Pak Hendri sudah katakan, kami perkirakan penjualan tahun ini adalah turun sekitar 10% dibanding tahun lalu. Jadi ini juga untuk memaintain harga di pasar tidak terlalu jatuh. Mungkin itu aja. Yang terakhir, diversifikasi tadi sudah saya jawab bahwa memang kita terus melakukan diversifikasi produk. Kita mulai fokus, tidak hanya fokus di thermal coal, tapi juga kita mulai mengembangkan hard coking coal, karena kita percaya masa depan dari hard coking coal ini sendiri cukup baik. Kita tahu bahwa hard coking coal tidak banyak di dunia, hanya mungkin di Indonesia, di Australia, di Mongolia, dan di beberapa tempat lainnya. Tidak seperti thermal coal yang lebih banyak tersebar di penjuru dunia ya. Nah, ini merupakan suatu hal yang kita miliki, modal yang kita miliki untuk kita kembangkan. Apalagi kita memiliki sekarang dua tambang hard coking coal, yaitu baik di Kalimantan Tengah seperti yang tadi saya sebutkan, maupun di Australia, yaitu di Kestrel. Jadi yang satu di Kalimantan Tengah adalah open pit, sedangkan yang di Kestrel underground. Dua aset ini adalah aset andalan kita dalam memproduksi hard coking coal, yang kita tahu bahwa kualitasnya sangat baik, dan kita perlu fokus mengembangkan dua tambang ini, hard coking coal ini, untuk ke depan. Mungkin begitu jawaban dari saya. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Bapak Lukman. Oke, Bapak Ibu, pertanyaan terakhir. Apakah Adaro masih memiliki kontrak kerja penambangan sampai 5 tahun ke depan atau lebih? Mungkin pertanyaan ini bisa dibantu dijawab oleh Ibu Sylvia Tianasari Tambunan. Kepada Ibu Sylvia kami persilakan Ibu. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebagaimana kita ketahui, memang PKP 2B PT Adaro Indonesia itu akan berakhir di Oktober tahun 2022. Namun berdasarkan peraturan yang ada saat ini yang berlaku, terdapat hak atas perpanjangan PKP 2B bagi pemegang PKP 2B. Di mana nanti apabila persetujuan tersebut disetujui, perpanjangan tersebut disetujui, maka yang akan disampaikan diberikan itu dalam bentuk izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian. Saat ini kami sedang mempersiapkan segala persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan untuk mengajukan permohonan perpanjangan PKP 2B Adaro. Segera setelah kami selesai mempersiapkan segala persyaratan tersebut, maka kami akan segera mensubmit permohonan perpanjangan PKP 2B tersebut. Walaupun di mana di dalam peraturan yang baru, Undang-Undang Minerba yang baru disebutkan bahwa paling cepat memang
5 tahun sebelum PKP 2B berakhir dan paling lambat 1 tahun sebelum PKP 2B berakhir. Demikian Mbak Cita. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Sylvia atas jawaban yang disampaikan dan menutup untuk sesi tanya jawab pada sore hari ini. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Adaro Energi Tbk. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk para pemateri dari PT Adaro Energi Tbk. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Manajemen PT Adaro Energi Tbk dan juga seluruh hadirin yang hadir. Serta kami mohon maaf apabila tidak semua pertanyaan dapat kami bacakan satu persatu karena keterbatasan waktu. Sebelum kami menutup sesi sore hari ini, kami persilakan manajemen PT Adaro Energi Tbk untuk dapat memberikan closing statement atau pernyataan penutup. Kami persilakan Bapak Ibu. Terima kasih banyak Mbak Cita dan terima kasih kami kepada Bursa Efek Indonesia yang memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan paparan dan juga public expose, dan tentunya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu peserta public expose dalam event kali ini. Kami ya ingin menyampaikan kepada para peserta sekalian agar terus berinvestasi di pasar modal Indonesia. Tentunya silakan memilih instrumen investasi yang cocok dengan kebutuhan dan risk appetite Bapak dan Ibu, dan mari bersama-sama kita dukung pasar modal Indonesia. Itu aja. Baik, siap. Terima kasih luar biasa Bapak Mahardika dan Bapak Ibu dari manajemen PT Adaro Energi Tbk. Baik, bagi peserta Public Expose Live 2020, kami mohon partisipasinya untuk dapat mengisi kuesioner kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas acara kita di tahun-tahun mendatang. Terdapat door prize yang menarik yang akan diundi dari kuesioner tersebut dan proses undiannya akan kami serahkan kepada panitia. Saya Cita Milisa, selamat sore dan maju terus pasar modal Indonesia.